Buah mangga, buah salam, dipetik di kebun Pak Muklas. Izinkan saya mengucap salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya Bapak Ibu Guru SDN 02 Gerdu. Terima kasih atas kerawuhannya di dalam pertemuan Google Meet ini. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif Bapak Rifan Yulia Ristianto SPD. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Gerdu atas bergabungnya Bapak Supardi SPD SD. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 02 Gerdu dan teman Bapak Ibu Guru SD di Kecamatan Karangpandan atas bersedianya bergabung dalam kegiatan ini. Untuk memulai acara kegiatan pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Menurut keyakinan, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator, saya Hani Rahmawati Sholihah yang SPDI yang akan memandu kegiatan diseminasi budaya positif Bapak Rifan Yulia Ristianto SPD, yang mana hari ini beliau akan menyampaikan, memaparkan tentang gagasan beliau untuk melakukan perubahan kebaikan di SDN 02 Gerdu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya bila kami mengganggu, menyita waktu Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasannya untuk 60 menit ke depan agar fokus, agar setia bersama kami, setia. Karena diselingkuhin itu nggak enak. Jadi setialah bersama kami Google Meet ini bersama Bapak Rifan Yulia Ristianto sebagai bintang utamanya. Nah, saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua berdoa bersama, yang ketiga presentasi, acara yang keempat adalah diskusi, acara yang kelima adalah refleksi, acara yang keenam adalah penutup. Tadi kita sudah buka acara pada siang hari ini, selanjutnya adalah presentasi pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Rifan Yulia Ristianto SPD. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Hani yang telah membuka presentasi saya pada siang hari ini tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu di SD Negeri 02 Gerdu. Saya akan share screen dulu. Sudah muncul belum nih? Sudah. Sudah. Ini untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif ya. Saya Rifan Yulia Ristianto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Ringkasan. Yang pertama mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Yang kedua menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada di sekolah
agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional. Nah, di sini Bapak Ibu ada pernyataan pemantik ya. Nanti Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ya. Apabila setuju silahkan tulis setuju, apabila tidak setuju silahkan ditulis tidak setuju. Pernyataan yang pertama nanti silahkan diketik di kolom chat. Pertanyaan pertama setuju tidak, kedua setuju atau tidak, ketiga setuju atau tidak. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti push up atau sit up dalam pembelajaran PJOK dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat setuju atau tidak dengan tiga pernyataan tersebut. Ini sudah masuk. Bu Hani setuju ya. Ini setuju yang 1, 2 atau 3 ini Bu? Oh ya, banyak yang setuju. Bu Tantia setuju. Bu Nurul Azizah setuju. Pak Wahyu juga setuju. Oh berarti ini 3 pernyataan beda-beda ya? Beda-beda nggih. Itu. Bu Ika Priyawati juga setuju. Berarti banyak yang menjawab setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam presentasi diseminasi budaya positif, nanti Bapak Ibu akan terjawab dari pernyataan tersebut. Ya, pernyataan dari pemantik tadi, setelah Ibu menjawab, Bapak Ibu menjawab, nanti dapat jawabannya di dalam materi. Lalu selanjutnya, materi budaya positif. Saya akan mempresentasikan ada 7 sub. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nih, dalam kurikulum Merdeka harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di situ kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan kata ketidaknyamanan. Ya, karena mungkin dalam disiplin itu karena ada keterpaksaan itu nanti ada bisa menjadi seperti itu. Nah, maka bisa dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan nilai motivasi ekstrinsik bukan intrinsik gitu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, perasaan aman. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima orang lain. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan seseorang dengan kekuatannya untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kita bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, anak-anak, dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa sangat menyedihkan. Karena dalam hidup ini kita pasti membutuhkan kesenangan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi apabila anak-anak itu mengerjakan hal yang disenangi, pasti dia bisa berkonsentrasi dengan tinggi, bisa fokus. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa yang akan terjadi apabila tidak saya melakukannya. Nah, jadi membuat seseorang itu tidak nyaman apabila saya nanti melakukan sesuatu, ya, apa yang akan terjadi? Nah, kalau mendapat hukuman, dia akan membuat dirinya seolah bisa berbohong atau berbuat apapun agar tidak mendapatkan hukuman. Itu muncul dari motivasi dari eksternal, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Itu dari motivasi eksternal juga, dari luar. Jadi apabila anak itu melakukan sesuatu, misalkan anak murid ingin agar tidak terlambat sekolah, misalkan. Apabila dia tidak terlambat sekolah, maka ibu guru akan memberi 1 permen, misalkan seperti itu. Nah, jadi apabila nanti anak itu tidak mendapatkan,
mendapatkan imbalan, pasti dia tidak akan melakukannya, pasti dia tidak akan disiplin. Itu motivasi dari eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Muncul dari motivasi internal. Itu adalah salah satu tujuan disiplin positif, ya. Dia harus keluar dari diri siswa itu sendiri, diri murid itu sendiri. Nah, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi bagaimana dia bisa mengontrol diri, ya, tidak hanya terlepas dari perintah dari kanan, dari kiri, tapi dia juga bisa memerintah dirinya sendiri, muncul dari dalam dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan, ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monggo, Bapak Ibu yang akan menjawab itu ada 7 pertanyaan itu, nanti bisa memilih hukuman atau konsekuensi. Ada 7 berarti yang pertama dulu. Nanti Bapak Ibu bisa present apabila akan menjawab. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Oke, Bu Dian, monggo yang pertama dulu. Kalau yang pertama itu menurut saya lebih ke hukuman, Pak Rifan. Oh ya, terima kasih. Untuk yang pertama, hukuman, nggih. Lalu untuk ya, berikutnya, Bu Ika, monggo. Kalau yang di soal nomor 2, lari mengelilingi lapangan itu menurut saya itu hukuman, Pak. Oh, hukuman juga. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Oke, lalu berikutnya Pak Fajar, yang ketiga, monggo. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, Pak Rifan. Ya, hukuman. Murid disuruh push up 15 kali. Itu hukuman. Baik. Lalu Pak Eko, monggo. Untuk soal berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu menurut saya konsekuensi, Pak Rifan. Oh ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi. Ya, masih ada 3 lagi, monggo. Nggih, Bu Hani, monggo. Ini berarti yang nomor berapa ya, Pak? Yang nomor 5. Sekalian 567, Bu. Bonus. Oke, nomor ini soalnya gak ada nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Ya. Itu berarti konsekuensi, nggih. Karena dia yang numpahin. Berarti dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Baik. Terus untuk yang ke nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Disuruh untuk mengenakan gimana nih? Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu mungkin apa salah? Oh, itu maksudnya tidak, ya, salah ketik. Itu murid tidak disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu, melepas sepatu intinya. Ya, berarti murid disuruh melepas sepatu atau telanjang kaki ya, bahasa sederhananya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu berarti masuknya bentar, tak bayangke dulu. Soalnya gak dibayangke, saya tuh bayangke itu muridnya nyeker kuwi nganggo isin, nganggo jegadul, nganggo nangis apa ora gitu loh.
Ya, Terus, benar sekali. nah Bu. kan gitu kan, nek pakai nganggo Nggih. ekspresi nangis, nganggo isin, nganggo wedi ya berarti hukuman ya mungkin ya. Ya, Terus bisa. yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, Nggih. ini saya angel. Saya bentar. Mari kita berpikir. Apa? Kalau berlari biasanya itu kan identik sama hukuman ya Pak ya. Setiap Ya, bocah betul. kalau bocah disuruh berlari itu biasanya identik sama hukuman. Ketika dia terlambat di pelajarannya, saya sama Bu Azizah telat pelajaran agama atau telat sholat, saya suruh lari, jelas itu hukuman. Nanti kami dipanggil kepala sekolah, dipanggil Bu Korwil gitu kan, penganiayaan bocah. Tapi ini karena terlambat 10 menit, jadi bisa dibilang sebagai ganti karena dia tadi tidak mengikuti 10 menit pertama pelajaran olahraga, nggih. Berarti ya itu masuknya konsekuensi Pak Rifan. Oke, ya, konsekuensi ya. Oke ya. Kita ya, lihat bersama-sama. Iya. Di sini kita lihat bersama-sama. Ya, itu untuk jawabannya dari yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah merupakan hukuman, benar sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Semua sudah benar. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu merupakan hukuman. Itu konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama itu juga merupakan hukuman. Lalu untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, hukuman. Anak menghargai disiplin untuk konsekuensinya. Untuk hukuman lagi paksaan. Untuk konsekuensinya stimulus tanggapan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri merupakan hukuman. Untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk merupakan hukuman. Untuk konsekuensinya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan masuk dalam hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu adalah konsekuensi. Yang terakhir, untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensinya, ya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada tabel, ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal itu termasuk dalam hukuman. Ya, itu termasuk hal yang negatif. Lalu untuk konsekuensi netral, untuk restitusi positif. Saya ambil yang pertama, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi masuk ke hukuman. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Itu. Lalu tidak nyaman untuk murid, anak, untuk jangka waktu panjang.
tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Untuk restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, masuk dalam hukuman. Untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, ini misalkan di sini untuk hukuman, korban itu mendapatkan keadilan, ya. Lalu untuk konsekuensinya korban bisa diabaikan, ya. Untuk restitusinya korban mendapatkan ganti. Jadi mencari solusi bagaimana untuk korban ini mendapatkan ganti apa yang telah terjadi, ya. Untuk hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, hukuman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, konsekuensi, masalah terpecahkan, restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, hukuman, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, konsekuensi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, restitusi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, hukuman, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, konsekuensi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, restitusi. Peraturannya adalah kamu harus, hukuman. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Konsekuensi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Restitusi. Murid anak membenci peraturan, hukuman. Murid atau anak menghormati peraturan, konsekuensi. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, di sini ya, Bapak Ibu. Untuk restitusi itu adalah bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah. Bagaimana kita menerapkan dengan hal-hal yang baik, mencari solusi. Nah, ini kesimpulan dari konsep disiplin dengan identitas gagal. Dalam hukuman itu, ya, menyakitkan, merasa tidak nyaman, murid merasa takut apabila diaplikasikan dalam sekolah kita, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, itu pada akhirnya murid akan berbohong biasanya. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Untuk penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau menjadikan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal dalam hukuman atau juga penghargaan. Konsekuensi, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa apabila terjadi murid tidak mengerjakan PR, menurut Bapak Ibu apa konsekuensinya? Monggo salah satu Bapak atau Ibu guru bisa menanggapi dari pernyataan tersebut. Apabila murid tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Bu Dian, monggo. Baik, kalau berkaitan dengan konsekuensi ketika murid tidak mengerjakan PR, itu nanti kaitannya mungkin akan ada kaitannya dengan keyakinan kelas nih Pak. Terus mungkin kalau sudah dibuat keyakinan kelas, nanti konsekuensinya kan sudah dibicarakan di awal. Nanti kalau ada yang tidak mengerjakan PR, boleh minta tolong untuk membaca materinya, membaca materi ulang atau bagaimana. Jadi tidak mengarah ke hukuman tapi lebih mengarah ke konsekuensi. Mungkin seperti itu Pak Rifan. Ya, baik, terima kasih Bu Dian. Benar sekali Bu Dian. Apabila anak itu
ya mendapat konsekuensi setelah kita menerapkan keyakinan kelas, maka itu tidak akan menjurus ke hukuman. Tapi misalkan kalau diberikan konsekuensi apabila tidak mengerjakan PR, silahkan menuliskan PR tersebut 5 kali, misalkan seperti itu. Nah, itu akan mengarah pada hukuman. Anak menjadi grundel, rasa tidak nyaman, seperti itu, karena masuk dalam hukuman. Ya, terima kasih sekali Bu Dian. Lalu berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga meneruskan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang baik, paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini ada video tentang posisi penghukum. Mari kita simak bersama-sama. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah posisi kontrol misalkan sebagai penghukum. Anak akan menjadi takut, tertekan seperti itu. Ya. Lalu untuk yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu.
Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Baik, itu tadi adalah membuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga adalah sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, itu tadi adalah posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Lalu berikutnya sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Lalu yang terakhir adalah manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang enak kita terapkan kepada anak? Monggo Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat, kira-kira posisi kontrol yang mana, kira-kira yang enak bisa kita terapkan kepada peserta didik atau murid. Baik, Ibu Dian sudah menuliskan, yaitu posisi manajer bisa memberi kesadaran siswa untuk tidak melakukan keterlambatan lagi. Ya, benar sekali Bu Dian. Bu Nurul Azizah, posisi manajer. Baik. Bu Hani, posisi manajer juga. Pak Wahyu, posisi manajer. Ya, berarti semua bisa menerapkan dengan posisi manajer. Bu Ika, posisi sebagai manajer karena siswa memberikan semangat untuk menemukan solusi sendiri atas masalahnya yang terlambat. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Benar sekali, karena posisi manajer itu akan lebih enak kita berkomunikasi dengan siswa, dan siswa itu tidak merasa tertekan, takut, dan sebagainya. Jadi siswa sendiri bisa dapat menemukan solusi atas masalahnya tersebut. Tuh, terima kasih. Berikutnya, 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal, ya, misalkan guru berbuat, ada guru berkata, ada hasil, ada kaitan dengan dunia berkualitas, ada murid berkata, ada dampak pada murid. Nah, misalkan guru berbuat, ya, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah suatu hukuman. Lalu pembuat rasa bersalahnya berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Lalu untuk identitas berhasil atau sukses, juga kontrol dari luar itu, misalkan sebagai posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu guru berkata, ya, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Membuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil, penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Nah, seperti tadi yang saya katakan di depan, akhirnya kalau misalkan anak itu takut hukuman, akhirnya larinya pada berbohong. Membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, menguatkan pribadi. Itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pembuat rasa bersalah. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Masuk pemantau, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Manajer,
Apabila murid berkata, "Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi," kalau sebagai penghukum. "Maafkan saya apabila pembuat rasa bersalah. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata begitu," sebagai teman. "Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis?" Sebagai pemantau. "Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan?" Sebagai manajer. Yang terakhir, dampak pada murid. Sebagai penghukum, mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalah merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pembentukan keyakinan kelas yang berikutnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini ada peraturan kelas, ada 9. Nah, monggo Bapak Ibu bisa menjawab. Monggo silahkan yang mau menjawab resen nanti masuk ke dalam apa dalam keyakinan kelas tersebut. Misalkan peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Itu masuk dalam keyakinan kelas apa? Monggo mungkin dapat Bapak Ibu dapat menjawab keyakinan kelas dari 9 peraturan kelas yang ada di slide. Monggo dipersilahkan. Nggih, monggo Bu Hani, silahkan menjawab. Mencoba menjawab ya Pak Rifan. Tidak apa-apa, tidak Ya. ada Bu. Monggo. Oke. Kembalikan barang ke tempatnya. Coba ya. Keyakinan kelas itu berarti itu nanti dirubah kalimatnya. Kalimatnya mirip-mirip gitu ya? Ya, benar sekali. Kalimatnya mirip-mirip. Harus pakai subjek enggak itu? Enggak, langsung aja masuk. Berarti untuk yang nomor 1 nggih. Nomor 1 itu untuk peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau untuk keyakinan kelasnya mungkin lo ya. Ya. Kan ini gurunya kan Pak Rifan, saya masih muridnya. Tuh. Di sini guru semua, Bu. Jadi mentor. Ya, keyakinan kelasnya mengembalikan barang pada tempatnya mungkin. Terus 2 aja ya. Ya, yang kedua untuk peraturan kelasnya dilarang mengganggu orang lain. Mungkin untuk keyakinan kelasnya adalah bisa menghormati orang lain. Ya. Lah, itu aja lah. Ya, yang lainnya nanti enggak kebagian. Siap. Oke. Nanti kalau salah dikoreksi nggih. Siap, nanti kita pelajari bersama-sama, Bu. Iya. Ya. Di sini langsung saja tadi Bu Hani ya menjawab 2. Yang kedua dilarang mengganggu orang lain, yang menghormati. Bu Hani nggih. Langsung saya tampilkan. Nah, di sini yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu adalah rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Adalah keyakinan kelasnya saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, menghormati orang lain, komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, keamanan, dan saling menghormati. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba.
Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. 6. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, berempati. Yang ketujuh, dilarang merokok. Masuk dalam kesehatan, menghormati orang lain. Yang 8, gunakan masker, kesehatan dan keamanan. 9, berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Itu adalah keyakinan kelas. Misalkan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, ya, itu nanti ada, oh misalkan anak berbuat seperti ini masuk dalam keyakinan kelas apa? Monggo bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah, itu sangat bagus sekali diterapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Lalu masuk dalam segitiga restitusi, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi, yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. 1. Menstabilkan identitas, ya, tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Tujuannya membantu mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membantu murid menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini. Apabila guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu tadi adalah 3 segitiga restitusi, ya. Nah, di sini dalam sekolah saya di SD Negeri 02 Ngerdu itu ada penerapan budaya positif, ya. Ini ada dokumentasinya. Yang pertama adalah upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar yang lain. Lalu yang kedua, itu yang di sini ada memfasilitasi bakat anak. Yang pertama ada karawitan. Di sini dilakukan ekstrakurikuler karawitan. Lalu yang kedua adalah pantomim, ya, yang dilakukan anak-anak untuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah olahraga, ya. Jadi kita sebagai guru atau pendidik harus bisa memfasilitasi bakat anak. Misalkan anak itu ada yang berbakat di seni, kita bisa memfasilitasinya. Seni karawitan atau seni musik, atau di sini ada seni, di tempat saya misalkan ada seni pantomim juga. Lalu ada di bidang olahraga seperti sepak bola atau renang dan sebagainya. Kita harus bisa memfasilitasi apa yang bakat anak punya,
kita harus bisa mendorong, memfasilitasi agar bakat itu dapat terpoles dengan baik. Berikutnya adalah Jumat sehat. Ya, setiap hari Jumat dilakukan senam pagi. Seperti hari ini tadi, hari Jumat, anak-anak pagi melakukan kegiatan senam pagi. Tujuannya agar anak menjadi sehat, itu baik sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Lalu yang berikutnya adalah salam pada guru. Ya, setiap hari anak-anak harus menyapa salam kepada semua guru agar anak-anak bisa lebih akrab, nyaman berada di sekolah, nyaman, aman, ya, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Lalu apel pagi, setiap pagi di sekolah kita melakukan apel pagi, ya, sehingga memberikan sedikit arahan tentang pendidikan karakter, tentang pengumuman-pengumuman, dan anak-anak setiap pagi juga pada saat apel pagi itu menyanyikan lagu nasional agar selalu cinta terhadap tanah air. Yang berikutnya adalah sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Setiap pagi, anak-anak sebelum memulai proses pembelajaran di kelas, ya, sebelum masuk, sebelum apel pagi, itu anak-anak sudah sholat duha, dan pada saat jam istirahat siang hari, anak-anak sholat zuhur berjamaah. Agar nilai karakter religiusnya anak juga tetap terjaga dengan baik. Untuk penerapan budaya positif berikutnya yang ada di sekolah, yaitu hafalan surat pendek. Ya, pada hari-hari tertentu itu untuk apelnya diganti dengan hafalan surat pendek. Untuk Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat itu anak-anak apel pagi, yang selainnya untuk hafalan surat pendek di musola bersama-sama. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan pramuka. Anak-anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ya, menanamkan juga rasa cinta terhadap lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya adalah pembelajaran TIK. Anak untuk era sekarang itu adalah era digitalisasi. Jadi kita sebagai guru tenaga pendidik atau guru harus bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar tentang digitalisasi, ya. Salah satunya dengan ini anak-anak belajar menggunakan Chromebook, ya, agar nantinya anak-anak bisa menggunakan laptop atau Chromebook dengan baik. Lalu kreativitas murid seperti tadi, kita harus memfasilitasi anak-anak yang berbakat. Di sini ada kreativitas murid, anak-anak membuat tas menggunakan tas keranjang, ya, ini menggunakan iratan atau bambu yang diirat seperti itu, dan menghasilkan satu karya tas yang sangat bagus. Yang kedua adalah membuat mobil-mobilan dari bambu juga. Jadi kita menggunakan bahan alam untuk kreativitasnya anak. Yang ketiga ini adalah gambarnya anak-anak mengeksplor apa yang menjadi imajinasi anak, dieksplor dalam bentuk gambar. Jadi anak-anak membuat gambar, anak-anak mengeksplor apa yang mereka imajinasikan sehingga menghasilkan suatu karya yang baik. Nah,
Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk presentasi pada sesi ini. Monggo untuk Bu Hani, saya kembalikan waktunya. Ya, minta aplausnya untuk Bapak Rifan. Terima kasih atas presentasinya. Semangat walaupun cuaca panas dan menguras energi. Ya, alhamdulillah di penghujung kegiatan pada siang hari ini, pas setelah Bapak Rifan menyampaikan presentasinya, acara yang keempat adalah diskusi. Monggo Bapak Ibu Guru bisa memberikan umpan balik, pertanyaan, atau masukan, atau unek-unekan, monggo dipersilahkan. Kita batasi nggih 3 pertanyaan. Monggo silakan Ibu Ika Priyowati. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu waktunya. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Rifan dari 3 kasus tadi, kasusnya keterlambatan datang ke sekolah semua ya. Yang ingin saya tanyakan itu di sini, itu sama juga dengan kasus yang ada di sekolah saya. Itu ada 1-2 anak itu yang memang sering datang terlambat, terutama kalau pas hari Senin. Tidak tahu kenapa pas upacara itu 2 anak itu sering terlambat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kasus keterlambatan datang ke sekolah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tolong mohon saya dijelaskan bagaimana prosesnya. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Ya, baik Bu Ika. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ika nggih, tentang ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Nah, itu kita dengan segitiga restitusi, ya, dengan menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Misalkan anak itu dipanggil ke depan, lalu dengan menstabilkan identitas, menanyakan alasan mengapa anak melakukan itu, kenapa kok anak terlambat. Nah, sudah tepat waktunya belum kalau masuknya jam segitu, misalkan ditanya seperti itu. Lalu diberi penguatan lagi, ya. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan seperti itu, pernah terlambat ke sekolah, seperti itu. Lalu di sini Bapak Ibu Guru juga tidak mencari kesalahan atau mencari salah benarnya apa yang atas murid lakukan. Nah, lalu untuk memvalidasi tindakan juga dengan menanyakan kenapa bisa terlambat. Nah, seperti itu. Kok bisa terlambat seperti apa? Misalkan, wah terlambat karena tadi malam saya mainan HP sampai malam, Bu. Jadinya saya tidurnya kemalaman, terus pagi bangun kesiangan. Nah, seperti itu. Itu untuk kita menanyakan. Lalu untuk menanyakan keyakinan kelas yang ketiga, itu dengan menanyakan seperti ini, apakah kamu sudah memenuhi keyakinan kelas? Nah, dengan kita sudah membuat keyakinan kelas, lebih enak. Anak kembali berpikir, kita mencarikan solusi ya. Apa kamu sudah memenuhi keyakinan kelas? Nah, misalkan belum. Lah kok belum? Lah kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa saja? Anak-anak bisa menjelaskan. Oh, keyakinan kelas kita bisa saling menghargai, datang tepat waktu, lalu tidak bertengkar dengan teman, misalkan seperti itu. Nah, berarti kan anak itu sudah tidak melakukan apa yang menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah itu kita menanyakan langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Misalkan pasti anak-anak akan menjawab, oh iya Pak, berarti langkah yang akan saya lakukan adalah dengan saya tidak bermain HP larut malam. Saya cepat-cepat tidur agar pagi bangunnya tidak kesiangan, seperti itu. Dan saya
akan memasang alarm pasti anak. Nah, setelah anak bisa memberikan langkah-langkah apa yang dia lakukan, kita menanyakan lagi, menguatkan lagi. Kapan akan kamu lakukan langkah-langkah tersebut? Oh, nanti malam sudah saya akan lakukan dari langkah tersebut, Pak. Oh ya, setelah anak menentukan, anak-anak diberikan penguatan dan apresiasi. Ya, terima kasih, bagus sekali. Kalau kamu sudah akan melakukan langkah-langkah agar tidak terlambat lagi dan kamu bisa memenuhi keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Nah, jadi anak akan diberi apresiasi itu pasti anak akan senang, membuat motivasi dirinya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Itu untuk Bu Ika, untuk mungkin jawaban dari pertanyaan Bu Ika. Ya Pak, terima kasih. Jadi intinya kalau dengan langkah-langkah yang runtut seperti tadi itu anak-anak jadi tidak merasa anak-anak itu jadi merasa tidak disalahkan, jadinya ya lebih enak gitu loh didengar oleh anak daripada seperti yang posisi sebagai penghukum tadi. Ya, Ya, Pak, benar terima sekali, kasih benar sudah sekali Bu terjawab Ika. pertanyaan saya. Jadi anak bisa menjadi lebih nyaman yang jelas itu Bu. Iya, tidak Nggih, malu. nyaman berkomunikasi. Nggih, leres. Karena nanti kalau anak ditekan itu pasti anak itu ya tadi akhir-akhirnya pasti untuk menghindari suatu hukuman atau dan sebagainya. Itu tadi pasti anak bisa berbohong. Padahal kita harus selalu menanamkan kejujuran. Seperti itu, Bu. Iya. Dengan kata-kata lembut, pelan-pelan Nggih. ditanyakan, Ya, benar, buntut Bu. seperti penjelasan Pak Rifan tadi, anak-anak Ya. jadi tidak malu juga. Ya, Ya benar Pak, terima sekali Bu kasih Ika. sudah Nggih. cukup menjawab pertanyaan Nggih, saya. sama-sama Bu Semoga Ika. bisa saya terapkan di sekolah saya. Terima Nggih, kasih. siap. Nggih. Sama-sama, Bu. Terima Monggo, mungkin ada kasih. lagi. Monggo, barangkali atau sudah, karena sudah lewat 10 menit. Ya, langsung mawon nggih. Kita harus menghargai waktu Bapak Ibu guru yang lain. Selanjutnya di kegiatan yang kelima adalah refleksi. Monggo Pak Rifan untuk memberikan refleksi pada kegiatan siang hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah mengikuti presentasi diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada siang hari ini. Di sini mungkin ada ilmu-ilmu atau pengetahuan yang nantinya bisa diterapkan pada satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya, untuk anak didik Bapak Ibu guru semuanya, sehingga tujuan dari pembelajaran yang akan kita dapatkan itu dapat tercapai dengan baik. Karena dengan konsep-konsep seperti itu kita lebih enak dalam penerapan pembelajaran terhadap anak. Kita lebih dekat, kita lebih enak lah, bisa juga kita juga sebagai teman, manajer, lalu anak-anak juga di sekolah itu bisa merasa nyaman, aman. Oh, apabila saya ngobrol dengan Ibu Dian misalkan, oh saya merasa nyaman, saya konsultasi seperti apa, mencari solusi seperti apa, saya pembelajarannya sehingga itu anak apabila merasa senang di sekolah, itu pasti seperti di awal tadi yang sudah ada dalam presentasi, anak lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, kalau anak lebih fokus, pasti ilmu yang dapat masuk dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang presentasi hari ini. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk presentasi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rifan atas presentasi budaya positif yang telah disampaikan, sangat menginspirasi, sangat membantu, sangat memberikan perubahan untuk kami para guru-guru generasi milenial.
Ya kita kan masih muda-muda gitu. Ya benar Bu. Ya, masih Ya. muda-muda. Ya. Harus selalu bersemangat yang jelas itu. Harus semangat. Dalam menggali Ya. ilmu, betul. Terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu sekalian, dukungannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mas Rifan duduk di atas jerami sambil melihat anaknya bersepeda. Cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas dukungannya. Masih ada satu lagi. Terakhir, burung dara hinggap di atas dahan. Mencari semut menggunakan paruhnya. Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Semoga bahagia selalu bersama keluarga. Ya, luar biasa, cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Wani. Iya. Stop recording dulu nggih.